Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Saya sangat empati ya kepada mereka semua ya, karena kayaknya kesalahan besar kemarin di debat Cawapres. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata Luhut mulai kepanasan ya. Setelah dibongkar habis-habisan bagaimana data-data yang ada begitu kan ya. Karena Pak Lempong ini begitu kan ya. Maaf ya, Tom Lempong ini begitu kan ya sudah menguasai begitu kan. Bagaimana ya, karena sama-sama pengusaha di situ begitu kan. Ya ini dari beberapa curhatan dari dari Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan. Ternyata ya setelah dibongkar habis-habisan ya dalam debat kemarin, ternyata Pak Lempong katanya begitu kan ya dianggap sebagai orang yang kemudian tidak bagus katanya berdemokrasi ketika membongkar bagaimana kegagalan-kegagalan itu begitu. Bagaimana curhatan-curhatan itu begitu. Tapi pada akhirnya sekarang ini Menko Marves ini Luhut Binsar Panjaitan memperingati begitu kan. Jadi gimana ini begitu kan ya, ketika debat kemarin begitu kan ya, si Samsul begitu kan mengeluarkan data ini, data itu dan sebagainya. Ketika diserang balik begitu dengan data-data yang ada bahwa pemerintah hari ini dianggap gagal dan semuanya ya, terutama dari nikel begitu kan, yang kemudian beberapa data yang menunjukkan bahwa mobil listrik atau motor listrik atau Tesla dan sebagainya sudah tidak menggunakan nikel begitu kan, sudah menggunakan baterai di situ begitu. Dan inilah yang menjadi spekulasi begitu kan, sehingga Tom Lempong ini begitu kan dengan Luhut ya sudah mulai agak mengkritik habis-habisan begitu kan, bahkan ya ini memperingati ya si Tom ini begitu kan. Tapi pada kenyataannya kenapa kok Luhut begitu kan ya? Ya, ini kenapa kok Luhut yang tersindir di situ begitu kan? Ya, jangan sampai ya naik lagi darahnya begitu kan. Tapi pada hakikatnya saya melihat dengan satu catatan penting begitu kepada Pak Luhut begitu kan ya. Kenapa Pak Luhut sekarang ini kok begitu ngototnya begitu kan? Ada apa begitu kan? Justru yang membuka data pertama kali itu adalah Gibran begitu kan. Masalah hilirisasi. Ketika diserang balik mereka tidak mau begitu kan. Jangan memberikan informasi-informasi yang tidak sah katanya begitu kan ya. Jangan ungkit-ungkit masalah di dalam ya soal bisnis ya, soal masalah investasi yang ada di Indonesia, terutama masalah soal nikel dan sebagainya begitu. Jadi ini logikanya gimana, coba bayangkan begitu kan, ketika orang ya dari Gibran sendiri seenaknya mereka menggunakan data ini, menggunakan data itu begitu kan ya. Tapi ketika dibantah dengan data-data yang ada, justru mereka tidak mau begitu. Ada apa begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau menurut saya pribadi begitu kan, seorang Luhut ya tanggapi dengan santai aja, bukan sok memperingati ini dan itu begitu. Luhut ceramai habis-habisan Tom Lempong begitu kan, saya ragukan intelektual Anda, karakter Anda tak bagus katanya. Ini ya mulai agak gimana begitu kan. Padahal ya nyebut-nyebutin seperti itu dalam debat itu siapa yang memulai duluan ini. Tom Lempong tidak akan bicara apa-apa jika Mas Nepo begitu kan tidak menyebutkan namanya di acara debat. So karakter siapa yang tidak bagus? Paduka yang mulia. Jadi nyebutkan hilirisasi dan sebagainya setelah dibongkar ternyata begitu kan ya. Keadaan seperti itu masyarakat Indonesia tahu begitu kan. Bahkan ini dibantah berkali-kali begitu kan. Mulai dari pihak istana, mulai dari pendukung-pendukung Gibran begitu kan membantah ya terkait dengan adanya nikel ini begitu. Jadi wajar kalau mereka tantangan ke depan begitu kan ya, yang mobil listrik tidak menggunakan nikel ini kan datanya sudah ada di situ begitu kan. Kalau kita berbicara data yang ada di situ begitu kan ya.
Bahkan salah satunya ini padahal sebelumnya Pak Tom ini tidak terlalu diketahui banyak orang. Karena Mas Gibran mention beliau di debat kemarin, jadi pada kepo dan beliau bereaksi terhadap yang Mas Gibran katakan kemarin. Loh, kok orang-orang kabinet turun gunung? Nah, itulah menjadi pertanyaan penting begitu kan ya. Sekarang ini pada kenyataannya adalah yang apa namanya yang mengkritik habis-habisan di mana intelektual Anda, keraguan Anda dan sebagainya setelah dibongkar habis-habisan di situ begitu kan ya. Jadi Pak Luhut ini kebakaran jenggot sebenarnya begitu. Bagaimana tidak kebakaran jenggot? Sudah jelas-jelas di depan mata begitu kan ya. Bagaimana kegagalan itu, bagaimana data-data yang akurat di situ begitu kan. Jadi kalau semuanya ini adalah tersindir di situ begitu, jangan salahkan Pak Tom begitu kan. Justru salahkan ya hilirisasi di situ begitu. Ya seperti Gibran yang sering menggunakan kata-kata istilah hilirisasi dan sebagainya. Setelah dibalik dan sebagainya ini gimana begitu kan. Jadi ini penting sekali bagi kita begitu kan untuk melihat bagaimana seorang sosok Gibran di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat begitu kan ya, yang saya lihat dari komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan. Kenapa Pak Tom ini membongkar habis-habisan? Karena mereka sesuai data begitu kan ya. Untuk ke depan itu sudah tidak bisa lagi yang namanya mungkin ya biji nikel ya di situ begitu kan, tapi perlu data yang akurat di situ begitu kan. Tapi yang namanya Pak Tom dengan Pak Luhut begitu kan, saya kira tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi kenapa ya yang selalu dimunculkan di situ adalah Pak Tom begitu kan ya, dianggap tidak memberikan data yang salah dan sebagainya. Kok seenaknya begitu kan? Tidak mungkin lah seorang Pak Tom yang punya intelektual yang tinggi begitu memberikan data yang salah di situ begitu. Justru mereka ya Pak Luhut mulai kebakaran jenggot mereka begitu kan. Ini Luhut ya, ceramahi habis-habisan Tom Lembong, saya ragukan intelektual Anda, karakter Anda tak bagus katanya ya. Mulai kepanasan, mulai kebakaran jenggot. Mari kita baca. Menteri Koordinator Bidang Maritim ya dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menceramahi habis-habisan Thomas Lembong alias Tom Lembong ya, yakni ya yang jadi salah satu co-kapten ya Timnas Nasional atau pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Diketahui Tom Lembong merupakan ya mantan Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM ya di periode pertama pemerintah Presiden Jokowi. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Luhut menasihati Tom Lembong agar tidak memberikan informasi-informasi yang dianggap tidak akurat. Bahkan ini saya titip Pak Tom Lembong, Anda walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik. Padahal tidak sebenarnya di luar itu, kata, tidak sepenuhnya benar di luar itu katanya ya. Jadi ini gimana coba bayangkan, Pak Luhut sendiri yang mengatakan itu begitu. Ya kalau kita amati begitu kan terkait dengan memberikan berita yang tidak baik, justru ya ini dibongkar habis-habisan di situ begitu kan. Bagaimana mereka melakukan itu begitu, bagaimana mereka yang kemudian melakukan yang kesalahan fatal di situ begitu kan, itu kan justru dibongkar begitu seperti nikel ya, lalu kemudian ya menjadi catatan penting terkait dengan hilirisasi begitu kan. Jadi walaupun katanya nikel tidak bisa hari ini tidak bisa diekspor ya diolah sendiri dari di dalam negeri, tapi pada kenyataannya begitu kan ya, ketika dibongkar habis-habisan oleh Pak Tom begitu bahwa nikel itu sudah tidak digunakan begitu dalam motor listrik dan sebagainya, bisa saja ada asumsi itu benar begitu kan. Tapi saya melihat dengan Pak Luhut, kenapa Pak Luhut yang tersinggung di situ begitu, ada apa, dan itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Seharusnya Pak Luhut itu kan tidak tersinggung sedikit pun begitu kan ya. Bahkan yang Luhut menegaskan ya tren harga nikel tersebut harus dilihat secara jangka panjang sebab semua koordinator pertambangan ya ada kalanya mengalami fluktuasi ya. Dia dicap bahwa nikel itu harganya turun, malah ya mereka ngotot begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya tahu bahwa ini ternyata Pak Tom itu punya dampak luar biasa loh begitu. Mungkin istana mungkin sudah ketakutan ya, terus kemudian Pak Luhut mungkin kebakaran jenggot dan sebagainya di situ begitu kan. Bisa saja melihat dengan ungkapan-ungkapan Pak Tom ini semakin kepanasan di situ begitu.
Lebih lanjut ya, Luhut turut mengomentari pernyataan Tom Lempong yang menyebutkan penurunan harga nikel global ya terkait dengan adanya karena eksploitasi masif ya oleh Indonesia guna mendukung ya program hilirisasi. Saya nggak ngerti bagaimana Tom Lempong ini memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda berikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Nah, ini kan dianggap sebagai penerimaan berita bohong dan sebagainya begitu. Lucu begitu bagi negeri kita begitu. Ketika rakyat menuntut, ketika rakyat mengatakan ini, mengatakan itu malah dibantah begitu kan. Ini di mana logikanya begitu kan ya. Jadi heran begitu. Jadi artinya apa? Artinya hati-hati loh begitu kan ya. Negara kita itu adalah bukan milik siapa-siapa tapi milik kita bersama di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.